Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi seperti biasa kita akan video review 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 5 Juli sampai 9 Juli 2021. Tapi sebelum itu seperti biasa ada list saham minggu lalu. Sebentar saya spam dulu seperti biasa. Oke. Nah, list saham minggu lalu. Jadi minggu lalu kita nggak ada video karena ada satu dan lain hal, saya nggak buat video. Jadi ini adalah 5 saham yang saya tulis langsung tanggal 5 atau Senin pagi jam 7.41. Jadi 5 saham tersebut adalah Summarecon, Tins, Pakuwon, MDKA, dan CTRA. Ini list 2 minggu lalu. List 29 sampai 28 Juni sampai 2 Juli. Nah, kita lihat performanya seperti apa. Ini performanya. Ada Tins, ada Summarecon, ada Pakuwon, ada MDKA, ada CTRA, dan IHSG. So far yang cukup perform itu ada Tins, lalu ada Summarecon Pakuwon merah, ada MDKA yang naik 1,7%. Sebelumnya sempat naik tinggi juga, high-nya 3240. Ini Summarecon juga high-nya 860. Bahkan CTRA high-nya sempat 1000. Jadi harusnya ya lebih tinggi Bapak Ibu. Harusnya performanya cukup oke karena sempat nyentuh high semua. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk list minggu ini ada apa aja. Nah, saya udah coba screening. Saya udah coba cari-cari. Nah, list untuk minggu ini kayaknya mostly saham blue chip sih. Saya nggak tahu kenapa. Saya juga sempat bilang kan. Bahwa ini tanggal berapa ini? Tanggal 5 Juli sama Senin saya bilang blue chip, consumer, properti diakumulasi semua. Semoga pertanda bagus buat IHSG. Entah kenapa saya lihat saham-saham blue chip itu pada diakumulasi semua. Buat teman-teman yang mau join, monggo tinggal t.me/Wiguna Investment, atau di link di bawah juga di link tree ada Wiguna Investment untuk Telegram channelnya. Di sini saya kasih share stock pick secara gratis, bahas kadang beberapa saham IPO juga. Ini kemarin saya bahas Kren, buat fast trade dan lain-lain seperti itu. Oke. Langsung aja tanpa berlama-lama. Yang pertama itu adalah Indofood. Nah, Indofood ini tes supportnya seminggu kemarin dan kelihatannya sudah berhasil. Kalau kita lihat bandarmologinya pun bagus banget, akumulasi terus buat saham Indofood. Bandarnya masuk terus. Kita lihat broker summary-nya pun akumulasi terus dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Akumulasi terus. Ini kayaknya majority asing. Cuma saya pribadi udah udah nggak pernah ngikutin asing. Saya selalu lihat secara keseluruhan, secara bandarmologi, karena yang saya pahami dan yang saya pelajari berdasarkan pengalaman saya, bahwa kalau asingnya bagus pasti bandarmologinya bagus. Biasanya bandarmologinya bagus. Jadi ya udah, saya berpegang sama bandarmologi aja. That's why kalau Bapak Ibu lihat di website kita ada kelas dana asing, itu kelasnya nggak pernah ada lagi. Kenapa? Karena bagi saya foreign flow sedang tidak relevan, bukan tidak lagi relevan. Sedang tidak oke dipakai di market sekarang. Jadi saya pikir ngapain saya ngajarin hal yang nggak saya pakai juga, by the way. Maka dari itu kelasnya saya matiin dulu, nggak saya bikin lagi. Seperti itu. Nah, pertama Indofood. Di samping Indofood, saham kedua, tentu saja kalau kita berbicara Indofood, ada ICBP juga. ICBP juga sama, ICBP juga BDM-nya bagus banget. BDM-nya rapih. Ini ICBP sempat kita rekomendasikan juga di channel Telegram. Rasanya udah dari bawah kita rekomendasiin. Consumer saya kata kuncinya. Nah, consumer terbaru tanggal 29 ya, tanggal 25 juga udah. Nah, ini ICBP mulai menarik, consumer mulai pada menarik ini tanggal 25 Juni. Lalu 29 Juni saya callback Unilever dan ICBP. Unilevernya masih menarik deh, Unilevernya masih low risk.
Nah, ini ICBP Unilever masih akumulasi dan seterusnya. Seperti itu. Jadi duo saham ini menarik. Dua saham ini menarik, Indofood dan ICBP. Yang udah ikut ya selamat. Yang udah ikut dari bawah dari tanggal berapa? 26 di sekitar sini. Ini saya waktu itu gambar supportnya di sini buat teman-teman di Telegram. Ya selamat, tinggal enjoy aja perjalanannya. Semoga bisa naik terus. Semoga bisa naik terus. Oke. Saham selanjutnya, saham ketiga itu adalah saham Mari. Saham Mari. Nah, saham Mari ini dia lagi coba bentuk swing low-nya di sini, dia konsolidasi turun. Nah, ini biasanya ya, ini kan dia ceritanya. Saya paling senang baca cerita harga saham. Jadi biasanya untuk saham Mari, sebentar saya harus nunggu screenshot dulu. Nah, ini saham Mari ini kan dia konsolidasi di sini. Dia breakdown, nah dia lagi pullback. Nah, kalau nemu saham seperti ini gimana? Nah, kita tunggu konfirmasi dulu karena technical itu tentang konfirmasi. Karena biasanya ini cuma pullback lalu turun lagi. Tapi kita bisa tunggu konfirmasi. Konfirmasinya apa? Ada satu candle lagi di sini, itu sudah menarik. Tapi karena ini belum ada, jadi kita harus tunggu dulu. Tunggu dulu, ya kita nggak tahu apakah lanjut turun atau bisa langsung naik. Cuma kalau saya menyarankan tunggu dulu. Nanti kalau misalkan Mari turun lagi deket sini atau deket garis biru ini, baru kita bisa spekulasi, baru kita bisa beli. Kenapa? Karena dan kita pasang stop lossnya di sini ya, by the way. Kita pasang stop lossnya di situ. Kenapa kita pasang stop loss di situ? Karena pergerakan harga itu seperti ini. Kalau turun seperti ini. Nah, ini kan kasusnya Mari kan sama. Harga seperti ini, set. Kalau dia break sini, ya berarti udah selesai, berarti downtrend, berarti dia lanjut turun. Jadi Mari ini bandarmologinya cukup oke, ya harusnya masih bisa naik lagi satu kali lagi. Mari. Ada MG juga, MG biasanya main cepat 3.14 ya, mungkin 3.20 bisa. Ini jangka pendek sih untuk saham Mari. Jadi jangan heran kalau nanti di report akhir mingguannya kinerjanya nggak terlalu oke. Cuma let's sih, semoga sentimennya masih ada. Cuma itu point of view saya buat saham Mari. Yang pasti stop lossnya 295, TP-nya kita bisa atur lah. Entry point-nya juga kita bisa atur, misalkan 300 kalau dapat. Seperti itu. Gitu, itu ketiga saham Mari. Selanjutnya itu adalah saham CTRA. CTRA masih menarik. CTRA ini list saham minggu lalu. List saham minggu lalu, 2 minggu lalu. List saham 2 minggu lalu, dan rasanya 2 minggu lalu itu masih ada nggak listnya? Dan rasanya minggu kemarin saya ngirim ini 5 saham list akumulasi. Oke. Nah rasanya, minggu kemarin itu mostly properti, Summarecon, Pakuwon, CTRA. Nah, untuk minggu ini yang masuk cuma CTRA. Nah, CTRA so far masih menarik. Ya, CTRA so far masih menarik. Masih akumulasi juga. Jadi seharusnya CTRA masih menarik. Waktu CTRA turun pun tidak disertai volume yang signifikan ya 2 hari terakhir. Jadi harusnya ini CTRA masih sangat oke. Masih sangat oke buat CTRA. Itu. Nah, saham terakhir itu adalah saham Sido. Saham Sido ini saham yang area support resistennya sangat terlihat dengan jelas. Cuma kelemahan saham ini satu, pergerakannya lemot banget. Mungkin bagi yang udah ngikut lama, Sido ini salah satu saham super lemot tapi ya naik terus. Nah, kalau berminat silakan pasang stop loss saja 700. Kalau close di bawah 700 atau close di bawah 700, ya di bawah 700 sih kalau aman. Close di bawah 700 tinggalin. Tapi selama masih bisa itu, kalau kita tipe yang santai pegang saham ini bisa jadi alternatif saham Sido. BDM-nya udah mulai bagus lagi. Sido. Emang agak lemot sahamnya. Ini mirip-mirip kayak Demas lemotnya. Cuma Demas lebih gila lagi lemotnya. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. So, itu list sahamnya ada Indofood, ada Mari, ada CTRA, ada Sido, ada ICBP. Saham-saham lain sebenarnya banyak yang menarik, tapi akan saya share di channel Telegram t.me/wigunainvestment. Saya akan share di sini. Kenapa? Karena tidak masuk dalam list akumulasi mingguan, tapi mungkin masuk dalam list akumulasi harian.
harian atau 2 hari atau 3 hari. Biasanya kalau yang gitu-gitu saya broadcast di channel Telegram. Contoh Antam. Antam kita sempat entry di sini, lalu kita cut loss di sini, terus kemarin saya suruh entry lagi di sini, dan puji Tuhan dikasih sideways 2 minggu kurang lebih, terus terbang. Seperti itu. Nah, jadi silakan yang mau join aja ke channel Telegramnya, linknya ada di deskripsi atau di sini juga ada. Silakan pakai aja, ini gratis. Kita belum ada grup-grup premiuman dari dulu, belum ada. Jadi ya semoga bisa bermanfaat. Nanti untuk Bukalapak banyak pertanyaan, banyak kebingungan juga, nanti juga kita bahas tentang Bukalapak, tapi saya masih nunggu beberapa hal terkait Bukalapak, baru saya buat video seperti itu. Thank you Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa dianalisa uang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.